ini teman saya Saji dan kedua dari kampus Universitas PGRI Juwana ingin mewawancarai kakak. Jika kakak bersedia, apakah boleh kami wawancarai? langsung mulai ya kak. Iya. Menurut kakak itu apa sih itu pengerti HAM? HAM sendiri menurut saya adalah salah satu anugerah Tuhan untuk setiap manusia yang lahir di dunia ini. Mereka punya HAM itu sendiri sejak dari lahir hingga ketika masa dia sudah tinggal di dunia seperti itu. Dan HAM itu setiap manusia punya dan tidak boleh diganggu-gugat. Jadi HAM itu ya milik pribadi, milik orang. Setiap orang punya hak, punya HAM. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya kak. Mengapa di Indonesia harus ada HAM? Dan jika tidak ada HAM, apa yang terjadi? Menurut saya, kenapa Indonesia itu harus punya HAM? Karena Indonesia itu adalah negara yang menjunjung adanya hak asasi manusia. Indonesia itu menghormati hak dari setiap warga negaranya atau masyarakatnya. Ketika di Indonesia tidak ada pengakuan atas HAM, yang akan terjadi adalah setiap manusia itu akan mengalami hak-haknya itu tidak akan terpenuhi. Jadi hak itu kan ada macam-macam, ada hak untuk hidup, ada untuk memiliki rasa aman, tempat tinggal, pekerjaan, sandang, pangan, dan pendidikan. Nah, ketika tidak ada hak atau salah satu hak itu tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan di bidang yang lain juga. Lalu berikutnya, mengapa masih ada oknum-oknum tertentu yang melanggar HAM? Oke, untuk oknum-oknum yang masih melanggar HAM atau khususnya HAM-nya orang lain ya, menurut saya itu karena mereka yang pertama belum memahami apa itu HAM, belum memahami apa HAM itu sendiri. Yang kedua, kurangnya rasa empati mereka kepada orang lain. Jadi mereka bertindak semena-mena tanpa memikirkan perasaan ataupun HAM dari orang lain. Lalu yang berikutnya, bagaimana upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM tersebut? Untuk mengatasi pelanggaran HAM, yang pertama kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu punya HAM. Jadi dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri sudah sadar, oh ya orang lain itu juga punya hak. Jadi kita tidak boleh tidak boleh melanggar atau memaksakan hak orang lain atas hak kita sendiri. Kemudian kita bisa mengikuti regulasi-regulasi yang ada tentang HAM. Jadi kita tidak akan melanggar hak orang lain yang seharusnya didapat oleh orang lain seperti itu. Dan kemudian misalnya ada pelanggaran HAM berat, itu bisa diselesaikan melalui mediasi atau jalur hukum seperti itu. Terima kasih ya kak untuk waktunya. Oke, sama-sama.